Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang genetika algoritma, sebuah teknik yang sangat powerful dan fleksibel dalam menemukan solusi optimal untuk berbagai masalah. Dengan menggunakan prinsip-prinsip evolusi alam, genetika algoritma dapat membantu kita menemukan solusi yang lebih baik dan efisien. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi algoritma. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Pengertian genetika algoritma. Genetika algoritma adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupannya. Hanya individu yang kuat yang mampu bertahan. Proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Dalam genetika algoritma ini, proses perkembangbiakan ini menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama, dengan dasar berpikir bagaimana mendapatkan keturunan yang baik. Beberapa definisi penting dalam genetika algoritma. 1. Genotipe atau gen, sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Dalam genetika algoritma ini bisa berupa nilai biner, float, integer, maupun karakter. 2. Allele yaitu nilai dari gen. 3. Kromosom, gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. 4. Individu, menyatakan suatu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Populasi, merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. 7. Generasi, menyatakan satu satuan siklus proses evolusi. 8. Nilai fitness, menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Inilah contoh gambar penjelasan yang saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa lihat seperti ini gambarnya. Aplikasi genetika algoritma. Genetika algoritma telah digunakan untuk memecahkan masalah dan pemodelan di bidang teknik, bisnis, dan hiburan, termasuk 1. Optimasi. Genetika algoritma banyak digunakan dalam berbagai tugas optimasi, termasuk optimasi numerik dan masalah-masalah optimasi kombinatorial seperti Traveling Salesman Problem atau TSP, desain sirkuit, job shop, optimasi video, dan kualitas suara. 2. Pemrograman otomatis. Algoritma genetika telah digunakan untuk berevolusi terhadap program komputer untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik dan merancang struktur komputasi lain, misalnya seluler automata dan sorting networking. 3. Machine learning. Genetika algoritma banyak digunakan untuk aplikasi machine learning, termasuk klasifikasi dan prediksi struktur protein. Genetika algoritma juga telah digunakan untuk merancang dan untuk mengendalikan robot. 4. Model ekonomi. Genetika algoritma telah digunakan untuk memodelkan proses inovasi, pengembangan strategi, penawaran, dan munculnya pasar ekonomi. Hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan genetika algoritma. Mendefinisikan individu, di mana individu menyatakan salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Mendefinisikan nilai fitness, yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Menentukan proses pembangkitan populasi awal. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak seperti random. Menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Menentukan proses perkawinan silang atau crossover dan mutasi gen yang akan digunakan. Pengertian individu. Individu bisa dikatakan sama dengan kromosom, yang merupakan kumpulan gen. Gen ini bisa biner, float, atau kombinatorial.
Individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin, misalnya dalam TSP individu menyatakan jalur yang ditempuh dalam penentuan nilai maksimal dari f xy, individu menyatakan nilai xy. Contoh gambar dari proses individu ada di bawah ini. Nilai fitness. Nilai fitness merupakan fungsi matematika yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas solusi. Dalam genetik algoritma, solusi yang dievaluasi disebut sebagai individu atau kromosom. Nilai fitness memberikan nilai numerik yang menunjukkan seberapa baik individu tersebut memecahkan masalah. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih dalam reproduksi berikutnya. Genetik algoritma bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Siklus genetik algoritma. 1. Siklus genetik algoritma oleh David Goldberg. Di sini saya membuat contoh gambar seperti ini. Di sini kita bisa lihat contoh gambar di bawah ini. 2. Siklus genetik algoritma yang diperbarui oleh Michael Witz. Di sini saya juga membuat sebuah gambar dan di sini kita bisa melihat gambar tersebut. Komponen-komponen utama genetik algoritma. Terdapat beberapa komponen utama genetik algoritma yaitu 1. Teknik pengkodean. Teknik pengkodean di sini meliputi penyandingan gen dari kromosom. Gen merupakan bagian dari kromosom. Satu gen biasanya mewakili satu variabel. Gen dapat dipresentasikan dalam bentuk string bit, pohon, array, bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, elemen program, atau representasi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetika. 2. Membangkitkan populasi awal. Membangkitkan sejumlah kromosom atau sesuai dengan ukuran populasi untuk dijadikan anggota populasi awal. Populasi itu sendiri terdiri dari sejumlah kromosom yang mempresentasikan solusi yang diinginkan. 3. Seleksi. Akan mempertemukan individu-individu mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan rekombinasi dan bagaimana offspring terbentuk dari individu-individu tersebut. 4. Pindah silang atau crossover. Mengkombinasikan dua kromosom varen atau induk berdasar nilai probabilitas crossovernya untuk menghasilkan offspring. 5. Mutasi. Mengubah sejumlah gen berdasarkan nilai probabilitasnya, mutasinya untuk menghasilkan kromosom baru. Teknik pengkodean. Teknik pengkodean di sini meliputi penyandingan gen dari kromosom. Gen merupakan bagian dari kromosom. Satu gen biasanya mewakili satu variabel. Gen dapat dipresentasikan dalam bentuk string bit, pohon, array bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, elemen program, atau representasi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetika. Dengan demikian, kromosom dapat dipresentasikan dengan menggunakan string bit 10011, array bilangan real 65.65, negatif 67.98, 77.34, discrete encoding. Pada skema ini, setiap gen bisa berupa deretan bilangan bulat dalam interval 0.9. Elemen permutasi E2, E10, E5. Daftar aturan R1, R2, R3. Elemen program, pemrograman genetika, struktur lainnya. Membangkitkan populasi awal. Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Teknik dalam pembangkitan populasi awal ini ada beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Random generator. Inti dari cara ini adalah melibatkan pembangkitan nilai random untuk nilai setiap gen sesuai dengan representasi kromosom yang digunakan. 2. Pendekatan tertentu. Memasukkan nilai tertentu ke dalam gen. Cara ini adalah dengan memasukkan nilai tertentu ke dalam gen dari populasi awal yang dibentuk. 3. Permutasi gen. Salah satu cara permutasi gen dalam pembangkitan populasi awal adalah penggunaan permutasi Joseph dengan permasalahan kombinatorial seperti TSP. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik.
Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Seleksi dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu mesin roulette dan turnamen. Seleksi dengan mesin roulette. Calon induk yang akan dipilih berdasarkan nilai fitness yang dimilikinya. Semakin baik individu tersebut yang ditunjukkan dengan semakin besar nilai fitnessnya, akan mendapatkan kemungkinan yang lebih besar untuk terpilih sebagai induk. Misalnya saja, roulette wheel merupakan tempat untuk menampung seluruh kromosom dari tiap populasi. Maka besarnya tempat dari roulette wheel tersebut menunjukkan seberapa nilai fitness yang dimiliki oleh suatu kromosom. Semakin besar nilai fitness tersebut, maka semakin besar pula tempat yang tersedia. Berikut contoh ada di bawah. Itu adalah proses seleksi dengan mesin roulette. Seleksi dengan turnamen. Pada metode seleksi dengan turnamen, ditetapkan suatu nilai tour untuk individu-individu yang dipilih secara random dari suatu populasi. Individu-individu yang terbaik dalam kelompok ini akan diseleksi sebagai induk. Parameter yang digunakan pada metode ini adalah ukuran tour yang bernilai antara 2 sampai n, atau jumlah individu dalam suatu populasi. Seleksi steady starter. Metode ini tidak banyak digunakan dalam proses seleksi karena dilakukan dengan mempertahankan individu yang terbaik. Pada setiap generasi akan dipilih beberapa kromosom dengan nilai fitnessnya yang terbaik sebagai induk. Sedangkan kromosom-kromosom yang memiliki nilai fitness yang terburuk akan digantikan dengan offspring yang baru. Sehingga pada generasi selanjutnya akan terdapat beberapa populasi yang bertahan. Seleksi rank-based. Metode rank-based muncul untuk mengatasi permasalahan yang ada pada roulette wheel, yaitu kemungkinan pada individu dengan
probabilitas kecil, dalam hal ini individu yang kurang baik, untuk berpeluang ikut terpilih dalam proses seleksi. Dengan meningkatnya probabilitas menggunakan ranking berdasarkan individu yang kurang baik ke individu yang paling baik. Untuk individu yang kurang baik akan mendapatkan ranking 1, sedangkan yang paling baik akan mendapatkan ranking N. Pindah silang atau crossover. Crossover atau pindah silang merupakan salah satu operator dalam genetika algoritma yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Crossover dilakukan dengan pertukaran gen dari dua induk secara acak P atau pengkodean pro-CO atau probabilitas crossover. Macam-macam crossover yang banyak digunakan antara lain pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen secara aritmatika. Proses crossover dilakukan pada setiap individu pada probabilitas crossover yang ditentukan. Crossover satu titik. Crossover satu titik dan banyak titik biasanya digunakan untuk representasi kromosom dalam biner. Pada crossover satu titik, posisi crossover K atau K sama dengan 1, 2, N1 dengan N panjang kromosom diseleksi secara random. Variabel-variabel ditukar antar kromosom pada titik tersebut. Untuk menghasilkan anak, pada gambar di bawah ini diilustrasikan crossover satu titik. Contoh gambar ada di bawah. Aritmatika. Crossover aritmatika digunakan untuk representasi kromosom berupa bilangan float atau pecahan. Crossover ini dilakukan dengan menentukan nilai R sebagai bilangan random lebih dari 0 dari kurang dari 1. Selain itu, juga ditentukan posisi dari gen yang dilakukan crossover menggunakan bilangan random. Mutasi gen. Mutasi merupakan operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya, misalnya gennya bernilai 0 menjadi 1. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Mutasi dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Genetika algoritma untuk mencari nama secara acak. Sebuah kata ditentukan sebagai target, misalnya Basuki. Bila setiap huruf diberi nilai dengan nilai huruf alfabet, maka targetnya bisa dinyatakan sebagai besaran numerik. Target sama dengan 21, 18, 21, 11, 9. Komputer akan membangkitkan kata dengan jumlah huruf yang sama dengan target secara acak, terus-menerus hingga diperoleh kata yang sama dengan kata target. Definisi individu dan fitness. Individu adalah satu kata yang muncul dari proses acak tersebut. Misalnya A, G, H, S, Q, E atau 1, 7,
81975. Satu individu mempunyai n gen integer dan setiap gennya menyatakan no urut alfabet. Nilai fitness adalah inversi dari perbedaan antara nilai kata yang muncul atau individu dan target yang ditentukan. Inilah contoh hasil genetika algoritma. Ada beberapa contoh. Di sini kita bisa melihatnya seperti ini. Algoritma genetika untuk langkah berikutnya. Genetika algoritma sangat handal untuk melakukan proses pencarian dan mutasi. Salah satu hal yang mengembirakan adalah kecepatan komputasi genetika algoritma untuk proses optimasi dikatakan sangat baik. Proses-proses optimasi yang membutuhkan kecepatan komputasi dengan kompleksitas yang tinggi membutuhkan genetika algoritma. Keunggulan genetika algoritma. Genetika algoritma memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Genetika algoritma dapat diandalkan. 2. Menyediakan optimasi pada ruang berskala besar. 3. Tidak akan rusak jika terdapat noise atau terjadi perubahan input. 4. Lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan metode tradisional. 5. Memiliki kemampuan paralel yang sangat baik. 6. Mengoptimalkan fungsi kontinu dan diskrit dan juga masalah multi-objektif. 7. Berguna ketika ruang pencarian sangat besar dan ada banyak parameter yang terlibat. 8. Dapat memberikan daftar solusi yang baik, bukan hanya satu solusi saja. 9. Berguna ketika ruang pencarian sangat besar dan ada banyak parameter yang terlibat. 10. Dapat memberikan daftar solusi yang baik, bukan hanya satu solusi saja. Kekurangan genetika algoritma. Berikut kelemahan dari algoritma genetika. 1. Tidak cocok untuk semua masalah, terutama masalah yang sederhana dan yang tersedia informasi turunannya. Kedua, untuk beberapa masalah, nilai kecocokan dihitung berulang kali yang secara komputasi cukup mahal. 3. Bersifat stokastik, yakni tidak ada jaminan pada optimalitas atau kualitas solusi. 4. Jika tidak diimplementasikan dengan benar, algoritma genetika mungkin tidak konvergen ke solusi optimal.
Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, algoritma genetika adalah algoritma machine learning untuk memecahkan masalah optimasi terbatas dan tidak terbatas yang didasarkan pada seleksi alam. Proses yang mendorong evolusi biologis. Algoritma genetika secara berulang-ulang memodifikasi populasi individual hingga menemukan daftar solusi yang optimal. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi saya ini. Sebagai penutup, kita telah mempelajari bersama mengenai genetika algoritma, sebuah teknik yang sangat menarik dalam dunia kecerdasan buatan dan optimasi. Kita telah melihat bagaimana prinsip-prinsip dasar dari evolusi alami seperti seleksi alam, perkembangbiakan, dan mutasi diterapkan untuk mencari solusi terbaik dalam berbagai masalah yang kompleks. Meskipun genetika algoritma memiliki banyak keunggulan seperti kemampuannya untuk menangani ruang pencarian yang besar dan tidak terstruktur, kita juga harus menyadari bahwa penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam serta penyesuaian yang tepat terhadap parameter-parameter yang digunakan. Dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan algoritma ini, kita dapat memperluas cakupan penggunaannya dalam berbagai bidang, mulai dari robotika, desain, hingga perencanaan strategis. Saya berharap video ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan memotivasi Anda untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang genetika algoritma serta aplikasinya dalam dunia nyata. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat berguna dan membuka peluang baru dalam pengembangan solusi inovatif. Sampai jumpa di video